Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 997 billion dollar atau turun sekitar 6,1%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.300-an, Ethereum 1.599, BNB 280, XRP 0,33, Cardano 0,47, Solana 33, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 7,20 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih belasan persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Oke, semalam sayangnya saya nggak bisa adakan live streaming, padahal market bergerak sangat volatil. Tetapi kemungkinan tidak sesuai dengan harapan para investor, di mana kita melihat market kembali drop cukup parah, tidak hanya di cryptocurrency, kita juga melihat di stock market juga kembali tertekan. Dan hasilnya, kalau misalnya kalian perhatikan untuk data CPI-nya adalah, kita mendapatkan untuk CPI-nya sendiri sebenarnya mengalami penurunan sebesar 0,2%. Namun itu tidak cukup baik ya menurut market, karena prediksinya itu menurun hingga 8,1%. Jadi walaupun menurun, tapi tidak sebaik yang diperkirakan. Dan juga yang kedua, karena core inflation rate-nya diprediksikan 6,1% alias naik 0,2, tetapi malah naik sampai 0,4%. Jadi dengan adanya hal tersebut yang menyebabkan market kembali drop, karena dengan adanya data seperti ini, maka kemungkinan besar untuk akhir bulan nanti ketika The Fed melaksanakan Fed interest rate decision, mereka akan dipaksa untuk kembali dalam keadaan yang hawkish. Oke, mereka harus agresif, mereka harus menaikkan suku bunga lagi minimal mungkin 0,5 atau bahkan bisa 0,75. Bahkan sekarang sudah ada yang mulai berargumen bahwa mereka membutuhkan kenaikan hingga langsung 1%. Jadi itu yang menyebabkan market kembali dalam keadaan fear, dan kita melihat sell off yang lumayan deras guys. Dari yang awalnya 22 ribuan hingga ke 20 ribu. Jadi hampir 2.000 dolar itu dropnya di Bitcoin. Jadi ya nanti kita bakalan bahas lebih detail di chart. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, BingX mungkin bisa menjadi salah satu pilihannya, karena di BingX kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada seperti copy trading, kalian juga bisa trading spot, future, kalian juga bisa grid trading. Selain itu, lagi ada event yang akan selesai kurang lebih 4-5 hari lagi, di mana kalian bisa mendapatkan bonus deposit hingga 10% kalau misalnya kalian menyelesaikan tugas-tugas yang disediakan oleh BingX. Selain itu juga, kalau kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 6 jutaan rupiah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chart. Dan ya, saya pengen mulai dari dollar index terlebih dahulu guys. Jadi hari ini judulnya adalah CPI mengubah segalanya gitu ya, dimana kemarin sebenarnya kita udah mendapatkan sell off yang lumayan di DXY, oke? Tapi semuanya berubah ketika data CPI dirilis dan kita melihat pump yang lumayan deras terjadi di US dollar index, oke? Tapi begini guys, ini adalah 4-hour chart. Kalau misalnya kita zoom out ke daily, itu tidak ada yang berubah. Kita masih melihat bearish divergence itu tercipta. Oke, kita masih melihat kenaikan yang terjadi di sini. Oke, tidak lagi seimpulsif yang di sini, tidak lagi seimpulsif yang di sini. Kita memang sudah melihat ada tanda-tanda bahwa para bulls sudah start untuk kehilangan momentum. Dan saya masih berpegangan dengan analisa saya dari beberapa minggu yang lalu, bahwa seharusnya DXY tidak akan lama lagi gitu ya. Mungkin masih mempunyai ruang sedikit untuk bergerak ke atas, tapi harusnya area sekitar 111 sampai 113 di sini sudah menjadi area topnya. Itu pandangan saya pribadi ya guys. Tentunya ini hanya opini saja. Jadi
kalian tentunya harus melakukan riset sendiri juga, tapi itu yang saya lihat terjadi di DXY. Walaupun gitu ya, walaupun kita membentuk higher high baru, gitu ya, itu tidak mengubah saya atau tidak mengubah pandangan saya dari beberapa minggu yang lalu bahwa US Dollar Index udah terlalu overextend dan perlu cool off dulu. Oke, jadi untuk sementara tentunya kita melihat pump yang terjadi di sini menyebabkan sedikit banyak outlook-nya berubah ya. Yang awalnya kita terlihat cukup baik dan saya expect akan ada konsolidasi, tapi ternyata kita membuat semacam pump dan sekarang cenderung kita berpotensi membuat semacam V-shape recovery. Kalau misalnya ternyata kita mampu break lagi di high di sini, maka next target akan ada di sekitaran 112 dolar gitu ya. Jadi itu untuk dolar indeks. Sedangkan untuk S&P 500-nya sendiri, kita juga melihat drop yang lumayan kenceng guys. Oke. Kalau misalnya kita ukur, itu ada sekitaran hampir 5% dropnya dalam satu hari. Drop 5% dalam sehari di stock market itu termasuk cukup besar guys. Oke. Dan kita persis tertahan di area major support di sini, di horizontal support di sini, sekaligus juga memang ini adalah area major trend line-nya. Nah, kalau misalnya hari ini kita tidak melihat market at least mendapatkan semacam konsolidasi atau bounce dari sini dan malah kita mampu break di bawah area 3.890-an dan close daily candle di bawah area ini, saya rasa chance-nya cukup besar bahwa kita akan kembali menuju low di sini di sekitaran 3.653 yang kalau tidak mampu kita maintain juga area ini, maka kita akan kemudian membuat lower low baru. Kalau senario tersebut yang terjadi, maka tentunya kripto juga akan terdampak guys. Alias kemungkinan besar juga Bitcoin akan membuat semacam drop yang bisa jadi menuju juga ke area low terakhir di sekitaran 17.700 atau bahkan kita bisa membuat lagi lower low yang baru. Oke, nah sekarang kita bahas dari segi price action-nya untuk Bitcoin sendiri. Kalau misalnya kalian ada nonton video saya semalam gitu ya, harusnya kalian sudah tahu ya sedikit banyak outlook yang saya berikan. Saya sampaikan guys, kalau kalian mau membeli di sini, itu bukanlah sebuah keputusan yang bijak menurut saya. Kenapa? Karena kita sudah sangat overextend di Bitcoin, di mana kita sudah mendapatkan ada pump sekitar 20% dalam kurun waktu beberapa hari saja. Terlebih lagi, kita mendapatkan adanya potensial bearish divergence. Bukan potensial lagi, tapi memang sudah terkonfirmasi bearish divergence. Bahkan kita dari sini guys, kalau kalian perhatikan dari sini kita sudah membentuk bearish divergence dan secara terus-menerus membentuk bearish divergence di sini. Sampai pada akhirnya kalau misalnya kalian perhatikan kita break di bawah trend line-nya dan kita langsung mendapatkan sell off. Oke, justru sebenarnya kalau misalnya kalian memanfaatkan trend line di sini, ini adalah setup bagi kalian untuk short. Walaupun kalau misalnya kalian yang tipikalnya konservatif, kemungkinan kalian nggak bakalan masuk karena tidak ada retest sama sekali dan kita langsung jebol. Gitu ya. Bahkan area major support pun yang di sekitaran area 20.900 sampai 20.800 itu sama sekali tidak mampu menahan sell off dari market. Dan sekarang kita sepertinya akan mendapatkan semacam konsolidasi yang saya bisa expect terjadi ya, kita akan bermain di sekitaran range di sini lagi, oke? Kemudian nge-retest lagi untuk area 28.800-an sampai 20.900-an. Di sini akan menjadi penentunya nih guys. Di sini akan menjadi penentunya. Kalau misalnya nanti kita ternyata naik seperti ini, oke, nge-retest dan kemudian kita mendapatkan rejection dari sini dan kita breakdown dari trendline yang tercipta nanti, maka ini adalah potensial breakdown lagi dan kita akan kemungkinan mendapatkan sell off berikutnya terjadi, kemungkinan menuju ke area 19.000. Oke. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan pump dan kita mampu break lagi di atas area ini, kemudian kita mampu consolidate, maka dari sini kita cenderung berpotensi membentuk semacam V-shape recovery. Tentunya untuk sementara, probability-nya lebih tinggi adalah bahwa kita akan mendapatkan sell off lanjutan guys. Karena ya tentunya keadaan market sekarang yang dalam keadaan fear, dan juga kemungkinan bakal menunggu nanti Fed interest rate decision. Jadi yang saya expect bisa terjadi dalam 1-2 hari ke depan adalah kemungkinan kita akan terkonsolidasi di sekitaran area di sini. Mungkin nyampe kita akan nge-retest ke sekitaran 20.800 sampai 900. Baru dari sini kita harus lihat lagi apakah kita akan mendapatkan rejection dan kemudian breakdown dari trend line. Maka ini adalah kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan sell off berikutnya terjadi. Oke, jadi senario A seperti ini. Kalau kita breakdown dari trend line, maka saya expect
yang berikutnya terjadi adalah sell off berikutnya ke sekitaran 19.000. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan break yang cukup impulsif ke atas, kemudian kita ada mendapatkan bullish continuation pattern, justru ini adalah chance menurut saya bagi Bitcoin untuk membuat semacam V-shape recovery. Jadi untuk sementara tentunya belum banyak yang bisa dilakukan kalau misalnya kalian merupakan seorang day trader. Dan ya, saya rasa untuk sekarang wait and see dulu aja guys, nggak usah buru-buru masuk ke market. Dalam keadaan market seperti ini tentunya apapun bisa terjadi, cuman itu adalah dua skenario yang saya bisa expect terjadi, dan untuk sementara kita belum mendapatkan indikasi tentang skenario mana yang mempunyai probability lebih tinggi untuk terjadi. Jadi saya bakal nunggu dulu untuk mungkin 1-2 hari ke depan kita ngelihat pattern berikutnya seperti apa. Kalau sudah mulai lebih jelas, saya mungkin akan lebih tahu untuk probability lebih besarnya kita akan mengarah kemana. Oke? Ya, itu aja sih guys untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.